Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan ngebahas kasus tentang pembunuhan yang terjadi di Depok. Kejadian ini menimpa satu keluarga yang memiliki sebuah usaha. Seperti apa kronologi kejadian ceritanya? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula dari sebuah rumah, tepatnya di Gang Takong, Sidang Karsa, RT 03 RW 08, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Di rumah tersebut tinggallah keluarga kecil yang terdiri dari pasangan suami istri dan kedua anaknya, yaitu Bakti Aziz Munir berusia 49 tahun, merupakan seorang kepala rumah tangga dari keluarga tersebut, bersama dengan istrinya yang bernama Sri Widya Stuti berusia 43 tahun. Dari pernikahan itu, mereka memiliki dua orang anak, yaitu satu anak laki-laki bernama Rifki Aziz Ramadan berusia 23 tahun dan satu anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Berdasarkan dari keterangan salah satu tetangganya, yaitu Reza, yang merupakan pedagang donat, Rifki merupakan anak yang cenderung pendiam. Bahkan di lingkungan rumahnya, Rifki pun jarang bergaul. Berbeda dengan ayahnya, sosok Aziz dikenal sangat ramah dan sering menegur ketika berpapasan dengan tetangga lainnya melewati jalan menuju gudang miliknya. Aziz sangat dikenal sebagai sosok yang baik dan tidak pernah membuat masalah. Begitu juga dengan istrinya, yaitu Sri, dikenal sangat baik di lingkungan. Bahkan dia pun sering membeli donat yang dijual oleh Reza. Ini ngurusin pabrik baik, terus kadang-kadang beli donat. Anaknya cuman ya pendiam lah, jarang ngobrol. Anaknya. Kalau ibu korbannya sendiri, ibunya baik banget. Bapaknya juga baik. Aziz bekerja dengan membuka usaha limbah kardus yang dia kelola sendiri. Dengan kegigihannya, dia pun berhasil memiliki 3 tempat gudang besar yang berada di Jalan Bakti Abri, Sukamaju Baru, Tapos. Berjalannya waktu, Aziz pun merasa sudah saatnya anak pertamanya, yaitu Rifki, turut serta membantu usaha keluarga. Melihat usia Rifki yang sudah dewasa dan sudah menjadi seorang mahasiswa Universitas Gunadarma Depok semester 5. Setelah mendapatkan ajakan dari ayahnya, akhirnya Rifki pun turut serta dalam membantu usaha keluarga dan berharap Rifki bisa menjadi penerus usaha tersebut. Rifki diajarkan bagaimana caranya untuk mengelola bisnis tersebut, termasuk cara memasok, menjual, dan lain sebagainya. Di dalam perusahaan, Rifki pun dipercaya untuk mengelola keuangan perusahaan. Suatu ketika, hari Kamis pagi, tanggal 10 Agustus 2023, Rifki mengantarkan adiknya pergi ke sekolah dan kembali ke rumah seperti biasanya. Pada jam 9.30, di rumah Aziz kedatangan pembeli bernama NA. NA menanyakan ketersediaan stok kardus yang dia miliki. Untuk memastikan stok dari kardus yang diminta oleh NA, akhirnya Aziz pun berjalan ke dalam rumah menuju gudang kardus untuk menanyakan stok kardus kepada FA, salah satu karyawannya. Sekitar 5 hingga 10 menit Aziz meninggalkan NA di depan rumah. Tiba-tiba terdengar suara teriakan meminta tolong dari dalam kamar. Terdengar suara keributan antara 2 orang pria. FA yang mendengar teriakan itu langsung mengarah ke sumber suara. Saat di depan kamar, pintu kamar pun dalam kondisi terkunci dari dalam. FA mencoba membuka secara paksa, namun dirinya tidak kuat mendorong sendirian. Akhirnya FA pun berlari memanggil tetangga sekitaran untuk membantunya mendobrak pintu. Ketika pintu berhasil dibuka, Rifki dan Aziz sudah dipenuhi dengan luka-luka. Terlebih tubuh Aziz
dipenuhi dengan luka sayatan sajam golok. Keributan yang terjadi berhasil dilerai dan Rifki pun segera diamankan oleh warga. Pada sisi lainnya, warga lain mencari keberadaan dari Sri, istri dari Aziz, yang pada saat kejadian tidak terlihat berada di rumah. Tanpa disangka, tubuh Sri ditemukan sudah tidak bernyawa tergeletak di belakang rumahnya, tepatnya di dapur, dengan penuh luka tikaman di sekujur tubuhnya. Warga yang menyadari telah terjadi pembunuhan dan penganiayaan segera melaporkannya ke pihak kepolisian. Berselang 1 jam kemudian, polisi tiba di lokasi kejadian pada jam 10.30 untuk melakukan olah TKP. Aziz dan Rifki yang dipenuhi dengan luka-luka segera dibawa ke Rumah Sakit Sentra Medika Depok, sedangkan tubuh Sri dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil olah TKP polisi mengamankan beberapa barang bukti, yaitu sajam golok, sajam pisau dapur, baju yang dikenakan oleh Rifki saat melakukan pembunuhan, lalu alat pel yang digunakan untuk membersihkan darah, serta HP milik Rifki. Dari kasus ini, polisi memanggil saksi sedikitnya 5 orang untuk dimintai keterangan. Ternyata yang menderita luka parah adalah Sri. Dugaan itu pun diperkuat dengan hasil otopsi adanya 50 kali luka tikaman di sekujur tubuhnya. Melihat kondisi ketiga korban, kuat dugaan yang melakukan pembunuhan serta penganiayaan adalah anak mereka, yaitu Rifki. Masyarakat mendengar ada teriakan dari dalam rumah, kemudian melihat 2 orang, itu ayah dan anaknya di dalam kamar, kemudian segera mengamankan kedua orang tersebut. Sebagian ada masyarakat juga mengecek ke belakang, ditemukanlah seorang perempuan di belakang. Rifki dan Aziz belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut lantaran sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan, kondisi Rifki dinyatakan stabil oleh dokter dan sanggup mengikuti proses pemeriksaan. Rifki segera dibawa ke Polsek Cimanggis untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Setelah melalui proses interogasi, Rifki pun mengakui atas perbuatan yang baru saja dia lakukan, yaitu membunuh ibunya, lalu menjadi target berikutnya adalah ayahnya. Namun nyawa sang ayah berhasil selamat lantaran teriakan dari ayahnya terdengar oleh salah satu karyawan. Rifki mengaku kesal kepada kedua orang tuanya lantaran sering dimarahi dan juga sering membuatnya sakit hati. Saya menaruh sakit hati yang mendalam, saya menaruh kebencian. Seiring keterlibatan Rifki dalam usaha itu, ternyata ada kecurigaan dari kedua orang tuanya yang beberapa kali merasa jika Rifki tidak transparan dalam mengelola keuangan perusahaan. Meski sudah sering ditanya mengenai kejanggalan itu, namun kedua orang tuanya tetap merasa Rifki melakukan penggelapan keuangan perusahaan. Dari interogasi, terkuaklah fakta jika sehari sebelum tragedi pembunuhan itu terjadi, kekesalan dari Rifki memuncak pada hari Rabu malam, tanggal 9 Agustus 2023. Di malam itu, mereka sedang membicarakan mengenai bisnis keluarga. Ayah dan ibunya kembali mempertanyakan masalah keuangan dari perusahaan. Aziz menanyakan tentang masalah pemasukan dan pengeluaran usaha kepada Rifki. Tetapi entah bagaimana, pembicaraan itu pun berujung kemarahan kedua orang tuanya kepada Rifki. Untuk kesekian kalinya, Rifki pun dimarahi dan dituduh kurang transparan dalam mengelola keuangan perusahaan, yang membuat Aziz melontarkan kata-kata menyinggung hati Rifki. Aziz berkata, "Lu dari lahir sampai detik ini, coba sebutkan satu saja apa yang membuat orang tuamu bangga." Sepanjang malam, usai dari pembicaraan itu, kata-kata dari sang ayah selalu terngiang di telinga Rifki.
Rifki yang selama ini telah menyimpan dendam kepada kedua orang tuanya sejak kecil hingga remaja, dirinya merasa selalu dimarahi dan menjadi pelampiasan dari amarah kedua orang tuanya. Sampai akhirnya pada keesokan paginya, setelah dirinya mengantarkan adiknya pergi ke sekolah, Rifki melihat ibunya sedang makan di meja makan. Melihat sang ibu, amarahnya pun langsung mendidih. Dia mengambil pisau dapur dan berjalan dari arah belakang sang ibu. Tanpa basa-basi, pisau tersebut dilayangkan ke arah leher ibunya. Rifki menikam dengan cara membabi buta hingga mencapai 50 kali tikaman yang mengenai bagian vital dari tubuh sang ibu, yaitu leher, dada, dan juga bagian pahanya. Menyaksikan ibunya sudah tidak bernyawa, dia pun merasa puas setelah melampiaskan amarah yang sudah lama dia pendam. Rifki segera membersihkan noda darah yang berceceran di lantai menggunakan kain pel di rumahnya. Berselang 15 menit kemudian, Rifki bertemu dengan Aziz ayahnya yang membuat emosinya kembali memuncak. Lalu mengambil sebuah sajam golok yang ada di samping pintu dan melayangkan golok tersebut ke kepala sang ayah. Rifki menarik Aziz ke dalam kamar. Dia mengunci pintu kamar. Di sanalah Rifki kembali mencoba melayangkan sajam golok ke kepala sang ayah. Namun Aziz melakukan perlawanan yang membuat keduanya terlibat pergulatan hebat. Aziz yang terdesak dengan serangan dari Rifki lalu berteriak meminta tolong, dan akhirnya warga pun mendobrak pintu. Aziz dapat terselamatkan. Mirisnya, Aziz mengetahui jika sang istri sudah tidak bernyawa ketika Aziz dievakuasi ke rumah sakit. Pada sisi lainnya, setelah menjalani pemeriksaan, tubuh Sri dikembalikan ke pihak keluarga, lalu dibawa dan disemayamkan di TPU Kampung Setu Cilangkap, Tapos pada hari Jumat pagi tanggal 11 Agustus 2023. Diketahui saat ini anak bungsu dari Aziz dan Sri diasuh oleh pamannya. Dari kejadian ini, Rifki mengaku sangat menyesal atas perbuatannya, terutama kepada sang ibu. Dia mengaku tidak bisa menahan emosinya, tidak bisa menahan amarahnya, hingga seorang ibu harus kehilangan nyawa di tangannya. Rifki saat ini ditahan di Polsek Cimanggis dan terancam pidana mati. Setiap manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa, termasuk kedua orang tua. Namun yang perlu kita ketahui, seburuk-buruknya orang tua, tetaplah orang tua. Tidak ada mantan ayah ataupun mantan ibu, dan kita statusnya tetaplah anak di mata kedua orang tua. Bila kita di posisi sebagai pelaku, mungkin akan merasa tertekan dengan sikap dari kedua orang tuanya. Sangat disayangkan sampai pelaku ini tega membunuh ibunya dan menganiaya sang ayah. Masih banyak cara untuk bisa menghilangkan sakit hati tanpa harus membunuh, karena surga di telapak kaki ibu. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?